Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Qasim Salah. Saya dari Prodi PTI FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil untuk pengolahan limbah PT Rayon Utama atau PT Rayon Utama Makmur atau yang sering disebut dengan PT RUM. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kegiatannya, yaitu pengolahan limbahnya. Langsung saja kita slide out. Ah, Nah, yang pertama ada tujuan pengolahan air limbah, yaitu pertama yaitu mengurangi BOD, yang kedua mengurangi partikel tercampur, yang ketiga membunuh organisme patogen, yang keempat menghilangkan bahan nutrisi, dan yang kelima komponen beracun, yang terakhir yaitu bahan yang tidak terdegradasi rendah. Nah, kegiatannya ada 5, yaitu ada pengolahan pendahuluan atau pre-treatment, ada pengolahan pertama, primary treatment, ada ketiga pengolahan kedua, yaitu secondary treatment, dan pengolahan ketiga, yaitu tertiary treatment, dan terakhir yaitu ada pembuangan lanjutan atau uh, ultimate disposal. Nah, langsung saja yang pertama ya, yaitu uh, pengolahan pertama yaitu pre-treatment, ada pengambilan benda terapung dan pengambilan benda yang mengendap seperti pasir. Nah, contohnya kalau benda terapung itu seperti ya plastik atau kertas atau pokoknya yang beratnya lebih ringan dari untuk terapung lah, lebih ringan untuk terapung. Yang seperti yang mengendap ya seperti pasir, batu, kerikil itu ya bisa saja untuk menyumbat pipa. Nah, yang selanjutnya ada pengolahan pertama, ada primary treatment, yaitu bak pertama untuk meredukasi padatan yang kemudian dialihkan ke sand pile atau ladang pasir. Jadi yang benda-benda padat itu dan diambil di bak pertama ini. Yang bak kedua yaitu bak untuk mengapungkan limbah yang mempunyai berat jenis kurang dari berat jenis air. Jadi bisa terapung dan sehingga kita bisa mengambil agar tidak tersumbat ke apa namanya pipa air itu, pipa limbah itu. Yang untuk bak ketiga yaitu merupakan bak terakhir dari penyaringan terdahulu untuk kemudian akan diolah selanjutnya ke secondary treatment. Nah, ini gambar kolam sand file atau ladang pasir untuk dikeringkan agar lebih padat. Jika sudah kering, padatan akan dikirimkan ke PPLI di Bogor yang ditunjukkan pemerintah untuk mengolah bahan limbah padat. Nah, di sana itu di Bogor ada pengolahan limbah padat. Jadi yang di sini untuk hanya untuk apa namanya mengolah limbah cair saja. Nah, yang ketiga ada pengolahan kedua yaitu secondary treatment, yaitu proses penambahan oksigen dan proses pertumbuhan bakteri. Jadi agar bakteri yang cair itu pergi, kita perlu penambahan bakteri yang baik dan juga penambahan oksigen. Jadi bisa tersaring terus apa namanya airnya. Terus yang selanjutnya ada tertiary treatment, yaitu pengolahan pada tahap ini merupakan penghilangan sisa padatan tersuspensi atau padatan terlarut. Jadi yang sudah larut itu kita bisa menghilangkan, jadinya tidak agar tidak menyumbat yaitu pipa-pipa tersebut. Terus yang selanjutnya ada ya teknologi yang dapat digunakan pada tertiary treatment ini adalah teknologi membran pertukaran ion, teknologi dengan prinsip adopsi dan lain-lain. Nah, ada yang tahu ini saya ada penjelasan sedikit tentang prinsip adopsi, yaitu adopsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida atau cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan zat penyerapan adsorben dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film zat terserap adsorbat pada permukaannya. Nah, jadi itulah uh, prinsip adsorpsi, jadi seperti penyerapan lah. Nah, yang terakhir ada langkah pembuangan hasil pengolahan limbah. Jadi
Hasil pengolahan limbah diuji kualitas air terhadap bahan yang terkandung di dalam bahan tersebut, apakah sudah aman bagi lingkungan atau belum. Jadi setelah kita uh, lewati langkah ketiga tadi, kita bisa langsung buang saja, tapi juga kita uji dulu apakah ini aman untuk lingkungan, aman untuk lingkungan sekitar atau tidak. Kalau tidak aman ya sebaiknya kita belajar lagi untuk mengolahnya. Jadi kalau sudah aman, emang benar-benar aman, kita bisa membuangnya ke aliran sungai di sekitar. Nah, sekian ya untuk sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Uh, bila bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.